Ini kotorannya luar biasa ini. Nah, ada pertanyaan dari teman kita ya, kenapa air kolam saya sedikit rada bau ya. Nah, kita akan coba lihat ya, ini airnya hitam ya, bukan hijau lagi. Nah, ini menyambung pertanyaan teman-teman ya, kenapa air kolam kita bau seperti itu. Yang pertama akan saya jelaskan bahwasanya air kolam yang ada di video ini adalah padat tebarnya. Artinya pemberian pakan itu banyak ya, beda dengan tebar longgar seperti ini. Adalah isinya 20.000, ukurannya 56 ya, sekarang sudah 5667. Kita akan coba perhatikan, di situ ada buih-buih kecil ya. Buih-buih kecil itu artinya DO atau oksigen terlalu dalam air itu tipis. Nah, saya akan coba praktekkan dan saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya, kenapa air kolam bau. Pertama, saya menjawabnya seperti ini. Nah, yang pertama adalah desain kolam, yang kedua adalah treatment air, yang ketiganya perawatan air harian, perawatan mingguan, dan sebagainya ya, pemberian makan fermentasi juga ya. Jadi saya akan coba mengalihkan video ke kolam sebelah. Ini desain kolam saya ya. Kenapa kolam Hebel itu saya pakai terpal, yang pasti di bawahnya itu adalah sekam. Sekam itu menjaga suhu dinginnya tanah itu naik ke dasar kolam pertama. Keduanya ada buangan, itu ada bolong-bolong kecil supaya ketika kita kocor, nah itu padatan itu keluar di situ ya, sama seperti ini. Nah, yang keduanya adalah treatment air. Ini sudah di treatment nanti 5 hari, hari ke-6 baru tebar bibit. Nah, penjelasan itu sudah saya share, tapi saya akan jawab pertanyaan teman-teman secara detail ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah treatment air. Treatment air ini saya memakai urea, TSP, garam gosok, dan tentunya probiotik ya. Probiotik adalah bakteri baik yang berkembang biak dalam air, yang memproses di mana fases atau kotoran ikan itu diproses ya. Nah, untuk padatannya tetap harus keluar, makanya ada muncul opsi ketiga atau poin ketiga, kenapa air bau. Air bau itu proses nitrifikasi, proses di mana bakteri air itu tidak bekerja atau tidak ada sama sekali. Makanya disarankan buat teman-teman desain kolam dan treatment air itu penting. Nah, poin ketiganya adalah perawatan air harian ya. Kita akan coba praktekkan, karena desain kolam ada dan treatment air juga saya nggak bisa mempraktekkan karena sudah ada ya sebelumnya. Nanti boleh dilihat di video saya sebelumnya. Perawatan air harian saya akan buang setiap pagi dan malam itu. Kita lihat tuh kotorannya ya. Perawatan air harian saya buang 10-20 detik sebelum pemberian makan pagi dan malam. Nah itu ya. Nah setelah itu pemberian pakan. Nah untuk poin keempatnya ini akan saya praktekkan ya. Poin keempatnya adalah, mumpung air kolam saya ini adalah hitam ya, artinya bakteri baik tidak bekerja dengan aktif. Kemungkinannya adalah terlalu banyak pakan yang diberikan ke ikan sehingga bakteri itu kalah terhadap amonia yang ada di kolam sehingga dia hitam ya. Harusnya hijau tapi ikannya sehat. Kita lihat ya, ikannya sehat. Nah, solusinya saya kocor, saya buang air ya 30-70%. Nanti saya akan praktekkan. Setelah itu diberikan garam, probiotik. Setelah itu kita tunggu 4-5 jam ke depan baru pemberian pakan ya. Nah, saya praktekkan, kita akan tunggu sampai dengan airnya surut. Nanti saya praktekkan di mana pemberian garam sama probiotik ya. Nah, bagi teman-teman yang belum treatment air, disarankannya adalah nanti setelah pengurangan air ini 70%, setelah itu pemberian garam, probiotik, ganti air baru dengan ketinggian semula. Awalnya katakanlah 50 jadi 50 lagi. Nah setelah itu puasa 12-24 jam. Nah setelah puasa nanti di minggu pertama pemberian pakan itu sedikit demi sedikit supaya bakteri probiotik itu bekerja dengan aktif dalam 1 minggu. Setelah itu minggu keduanya baru digeber pakan seperti itu ya. Nah karena memang ini dari awal sudah treatment, jadi kita ganti air 70%, nanti pemberian garam probiotik, setelah itu
pemberian makan 4 sampai 5 jam ke depan ya enggak apa-apa, karena ini airnya sudah mengandung probiotik dari awal. Tapi bagi teman-teman yang belum treatment disarankannya begitu. Seminggu pertama itu pemberian makan sedikit supaya bakteri berkembang dengan aktif. Nah, setelah itu minggu 2 baru digeber pakan. Jangan lupa dikocor ya. Jangan lupa dikocor nanti supaya ikan tidak gagal adaptasi, karena pengurasan air itu ikan akan sedikit bagaimana ya. Karena airnya dikurangin pasti sedikit ada kurang bagus ya. Tapi harus dikocor, nanti ikan itu akan bergerak aktif ke depan, padatan itu akan ikut terbuang ke sini. Nah, sebetulnya nanti kita akan tunggu 70% lalu diberikan probiotik dan garam grosok ya. Nah, saya sudah sediakan garam grosok dan probiotik ya. Jadi ada beberapa penanganan ketika air bau itu, ada beberapa penanganan yang saya praktekkan dan tidak. Tapi paling tidak kunci budidaya ikan itu adalah 5. Desain kolam, treatment air, pakan fermentasi, perawatan air harian, dan perawatan air mingguan. Semua itu berpengaruh ya. Nah, tapi ada lagi yang nanti ketika tebar awal itu adalah 1, sortir bibit. Keduanya adalah untuk pemilihan bibit unggul. Hasilnya 7, tapi karena kita menjawab pertanyaan kenapa air kita tidak bagus ya, ini jawabannya ada 5 ya. 5 itu adalah semua tentang perawatan air seperti itu. Nah, kita akan coba kasih garam, ini sudah 80% ya, tapi tadi kelewatan ya. Tuh lihatin tubusannya banyak, artinya padat ini DO nya. Kita kasih 2 genggam saja cukup. 2 genggam ini kita adukkan rata. Aduk rata sampai larut ya, sampai larut. Ini nanti akan dicampurkan ke kolam. Nanti kita akan tunggu, misalkan teman-teman belum di treatment ya, belum di treatment itu berarti kan belum ada bakteri baik. Artinya kita menumbuhkan bakteri baik dulu dengan cara adalah yang seperti saya bilang tadi, 1 minggu itu nanti kita akan coba pemberian pakan sedikit demi sedikit supaya bakteri baik ini nanti bekerja dengan aktif tinggi. Nah, makanan yang dihasilkan fases atau sisa makanan itu sedikit. Nah, sisa makanan itu akan dimakan sama probiotik, tapi padatannya tidak ya, dengan catatan. Nah, itu nanti 1 minggu itu akan tumbuh dengan bagus, airnya hijau, baru minggu kedua geber gitu ya. Nah, ini sudah larut semuanya, kita langsung letakkan saja begini. Nah, begini nanti akan kecampur. Kenapa? Karena air baru masuk ya, nanti dengan ketinggian semula. Setelah itu tunggu, bagi teman-teman yang airnya bau ya, nanti tunggu 12 sampai 24 jam, nanti puasa dulu. Tapi kalau awalnya sudah treatment seperti saya ini ya 4 sampai 5 jam enggak apa-apa pemberian pakan. Tapi yang belum ada treatment itu disarankan 12 sampai 24 jam supaya bakteri baik itu bekerja dulu, mengurangi probiotik ya. Saya bantu Om Beri. 5 tutup Om. 1, langsung saja. 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kita tunggu airnya sampai naik ke atas. Nah, dengan syarat nanti seperti yang teman-teman saya share di awal ya. 1 minggu pertama pemberian pakan sedikit demi sedikit, minggu 2 baru geber.